Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reski Dewi Pratiwi SKM MKes selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti presentasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Syaifah sebagai moderator dari kelompok 5 beserta anggota saya yaitu Fernanda Rahmadani, Husnul Hatimah, Nur Fadilah Hijriyah, Nur Anissa, Nur Vivi Wahyuni, Putri Anastasia, Siska Ramdhani, serta Siti Maryam. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi hari ini yaitu tentang manajemen konflik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi dari manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Masing-masing pihak yang terlibat di dalam konflik sosial akan mengidentifikasikan diri mereka sebagai korban. Identifikasi ini akan memunculkan sikap untuk saling balas dendam melalui jalur kekerasan jika ada kesempatan terbuka. Untuk itu diperlukan kepekaan dan kesigapan dari pemerintahan daerah maupun aparat penegak hukum setempat. Dan selanjutnya, untuk materi yang lebih rinci lagi akan dijelaskan oleh teman saya Fernanda Rahmadani. Untuk itu saya persilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fernanda Rahmadani MS. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian atau definisi manajemen konflik. Nah, sebelum mengetahui apa itu manajemen konflik, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen dan apa itu konflik. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen. Nah, manajemen sendiri adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan orang lain. Oleh karena itu, pimpinan sebuah organisasi seperti manajer bertugas untuk mengarahkan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam definisi lain, manajemen juga dapat dianggap sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Nah, efisien sendiri dalam artian berarti bahwa keseluruhan kegiatan sesuai dengan pola perencanaan awal. Sementara efektif sendiri berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian konflik. Nah, konflik ini merupakan perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok. Nah, karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Nah, para anggota organisasi atau subunit yang sedang berselisih ini akan berusaha agar kepentingan atau pandangan mereka mengungguli yang lainnya. Nah, konflik juga merupakan sebuah situasi di mana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang di antara mereka. Tetapi kan hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu manajemen dan apa itu konflik. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian atau definisi tentang manajemen konflik. Nah, manajemen konflik ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan pada suatu organisasi untuk mengatasi sebuah konflik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, manajemen konflik ini diistilahkan sebagai penanganan konflik. Nah, penanganan konflik sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik.
Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi konflik. Nah, penanganan konflik sendiri mencakup beberapa hal. Nah, di sini saya akan membahas tentang hal pertama, yaitu pencegahan konflik. Nah, pencegahan konflik sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Nah, hal ini dilakukan dengan upaya pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah akan memaparkan materi selanjutnya, di mana teman saya tadi sudah menjelaskan materi dari definisi manajemen konflik dan pencegahan konflik. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi dari penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Nah, pengertian konflik itu sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi atau pertambahan konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Nah, contoh kasusnya itu seperti yang terjadi pada perusahaan, seperti konflik pada kepemimpinan. Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik, tetapi bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik? Nah, hal ini dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan, tekanan lingkungan, ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Selain itu, akibatnya akan mengganggu kenyamanan karyawan dalam bekerja. Kasus seperti ini biasanya ditemukan dalam perusahaan berukuran besar ataupun berukuran sedang. Untuk menyelesaikan kasus seperti itu, sebaiknya HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur komunikasi antara manajemen, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menangani dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan, agar karyawan-karyawan pun dalam mengerjakan pekerjaannya bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Nah, di slide selanjutnya ada pemulihan pasca konflik. Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, di sini ada dikatakan melalui kegiatan rekonsiliasi. Seperti apa itu rekonsiliasi? Jadi, rekonsiliasi itu seperti memulihkan kembali hubungan dengan keadaan semula. Kalau rehabilitasi itu seperti suatu tindakan pengobatan atau seperti pemulihan. Nah, kalau rekonstruksi itu seperti tindakan pengembalian ke semula. Nah, berlakunya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk setidaknya mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang harmonis dalam struktur sosial masyarakat yang bermuara pada desintegrasi bangsa. Penanganan konflik bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera, memelihara berlangsungnya fungsi pemerintah, serta melindungi jiwa, harta benda, serta sarana prasarana umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pemateri. Baik, saya Nurfadila Hijriah akan memaparkan materi saya yang dimana pemateri sebelumnya telah membahas penyelesaian manajemen konflik. Baik, langsung saja. Yang pertama, proses manajemen konflik. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, condition descendant atau konflik laten, yang dimana merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang, tindakan agresif dapat mengawali kasus konflik. Antecedent condition dapat tidak terlihat dan tidak begitu jelas di permukaan. Perlu diingat,
bahwa kondisi-kondisi ini belum tentu mengawali proses satu konflik. Contohnya, tekanan yang didapat Departemen Produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustasi ketika manajer penjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak. Namun tetapi, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak berkeras memenuhi keinginannya masing-masing. Nah, disinilah dikatakan konflik bersifat laten yang berpotensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi. Konflik yang dirasakan atau perceived konflik. Agar konflik tidak dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain, namun tidak disadari sebagai ancaman. Seperti dalam kasus di atas, bila manajer penjualan dan manajer produksi memiliki kebijaksanaan bersama dalam mengatasi masalah permintaan pasar yang mendesak, bukannya konflik yang akan muncul, melainkan kerjasama yang baik. Tetapi jika perilaku keduanya menimbulkan perselisihan, maka proses konflik itu akan cenderung berlanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Nur Anissa akan memaparkan materi saya, yaitu merasa konflik atau feel konflik. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah, jika orang merasakan adanya perselisihan, baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Disinilah mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman, dan orang mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu konflik manifest atau manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini adalah berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya berbagai niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhayuni Asri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang proses manajemen konflik, di mana proses ini terbagi 6, yaitu konflik laten, konflik yang dirasakan, merasakan konflik, konflik manifest, penyelesaian atau penindasan konflik, dan yang terakhir konflik alternatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian atau penindasan konflik dan konflik alternatif. Nah, yang pertama adalah penyelesaian atau penindasan konflik. Conflict resolution atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Dua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik. Mereka bahkan mungkin mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Tetapi terkadang terjadi pengacuan dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras atau mencoba mengacukan begitu saja ketika terjadi perselisihan. Nah, selanjutnya adalah konflik alternatif. Ketika konflik terselesaikan, tetap ada perasaan yang tertinggal. Terkadang perasaan lega dan harmoni yang terjadi seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat mencernihkan persoalan di antara kedua belah pihak dan dapat meminimasi konflik-konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tetapi jika yang tertinggal adalah perasaan tidak enak dan ketidakpuasan, hal ini dapat menjadi kondisi yang potensial untuk episode konflik yang selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya atas nama Putri Anastasia ingin memaparkan materi selanjutnya, yaitu penyelesaian manajemen konflik. Pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah, padahal sebenarnya tidak ada. Diagnosis inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama
dan bukan pada hal-hal sepele. Materi selanjutnya yaitu menyepakati suatu solusi. Masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Pelaksanaan, ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah moderator berikan kepada saya. Saya Siska Ramdhani Wardana akan memaparkan materi selanjutnya, di mana teman-teman saya telah membahas dan memaparkan beberapa penyelesaian konflik pada video sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang penyelesaian konflik, yaitu evaluasi. Evaluasi juga memiliki pengertian yang berbeda dalam penyelesaian konflik, di mana dikatakan sebagai berikut. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Sementara itu, para manajer karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan masalah konflik. Ada beberapa strategi dalam menghindari konflik, yaitu pertama, menghindar. Mengapa menghindar dikatakan sebagai strategi? Karena menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Manajer perawat yang terlibat dalam konflik dapat menipiskan isu dengan mengatakan, biarlah kedua belah pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi. Kedua, yaitu mengakomodasi, memberi kesempatan orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama. Ketiga, kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mempromosikan nilai-nilai. Metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu kepada waktu yang bersamaan, saling memberi dan saling menerima, serta minimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Kelima, memecahkan masalah atau bisa dikatakan dengan kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Baiklah, saya Siti Maryam akan melanjutkan materi tentang peran manajemen konflik dalam organisasi. Keterampilan memproses informasi yang dituntut dari seorang manajer, termasuk kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi, ketika bertindak sebagai monitor dan juru bicara maupun penyusun strategi, sudah menjadi tuntutan alam dalam posisi dan kewajiban sebagai manajer untuk selalu dihadapkan kepada konflik. Salah satu titik penting dari tugas seorang manajer dalam melaksanakan komunikasi yang efektif di dalam organisasi bisnis yang ditanganinya adalah memastikan bahwa arti yang dimaksud dalam instruksi yang diberikan akan sama dengan arti yang diterima oleh penerima instruksi, demikian pula sebaliknya. Bahwa hal ini harus menjadi tujuan seorang manajer dalam semua komunikasi yang dilakukannya. Dalam hal ini,
Memanage bahwanya manajer selalu dihadapkan kepada penentuan tuntutan kerjaan dari setiap jabatan yang dipegang dan ditangani oleh bawaannya. Dan konflik dapat menimbulkan ketegangan yang akan berefleksi buruk kepada sikap kerja dan perilaku individual. Manajer yang baik akan berusaha untuk meminimasi konsekuensi negatif ini dengan cara membuka dan mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif kepada setiap anggota bawaannya. Disinilah manajer dituntut untuk memenuhi sisi lain dari keterampilan interpersonalnya, yaitu kemampuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik. Manajer menghabiskan waktu 20% dari waktu kerja mereka berhadapan dengan konflik. Dalam hal ini, manajer bisa saja sebagai pihak pertama dan langsung terlibat dalam konflik tersebut, dan bisa pula sebagai mediator atau pihak ketiga, yang peran tidak lain dari menyelesaikan konflik antara pihak lain yang mempengaruhi organisasi bisnis maupun individual yang terlibat di dalam organisasi bisnis yang ditanganinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu strategi pada manajemen konflik diperlukan bagi individu dan kelompok sebagai upaya untuk suatu proses perbaikan hubungan personal yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan. Dibutuhkan 5 strategi mengelola konflik, yaitu dengan mewajibkan, mengintegrasikan, menghindari, mendominasi dan mengorbankan, serta memberikan dampak pada kinerja personal dan kinerja kelompok. Lalu perusahaan yang berupaya mengimplementasikan strategi manajemen konflik ternyata mampu menciptakan hubungan kerja yang harmoni dengan adanya saling menghargai perbedaan, mau menerima masukan untuk kebaikan tujuan organisasi, saling menjaga dan menghargai perasaan satu sama lain, serta membangun komunikasi terbuka dengan penuh keikhlasan. Lalu, upaya tersebut akan memberikan dampak positif bagi psikis individu dan kelompok kerja karena adanya perasaan keterlibatan dan penghargaan atas kemampuan, keahlian yang dimiliki menjadi termanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan, sehingga sudah tentu hasil upaya tersebut akan berdampak meningkatkan kinerja, baik kinerja individu maupun kelompok. Lalu kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu unjuk kerja yang merupakan hasil kerja pegawai individu atau kelompok, di mana perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Pengelolaan konflik dengan efektif bagi karyawan akan menghasilkan hubungan yang positif dan kondusif, di mana pengelolaan tersebut mampu menciptakan keharmonisan dalam bekerja. Adanya saling membutuhkan antara rekan kelompok kerja, dengan kata lain, rasa ketergantungan sangat dirasakan bagi sekelompok karyawan sebagai suatu kesatuan tim dalam bekerja, dan secara keseluruhan tentunya akan meningkatkan kinerja dari tim tersebut. Lalu, untuk menciptakan dan meningkatkan kinerja baik individu maupun tim, diperlukan strategi dalam mengelola konflik agar tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, seperti kerugian psikis pribadi karyawan itu sendiri, kerugian nilai hubungan dengan rekan sekelompok kerja, serta kerugian bagi perusahaan atau lembaga organisasi secara keseluruhan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya, yaitu ketika suatu konflik muncul dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. Demikian pula ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang tidak efektif selalu menjadi kambing hitam strategi pada manajemen konflik. Diperlukan bagi individu dan kelompok sebagai upaya suatu proses perbaikan hubungan personal yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan. Itulah tadi yang bisa kami bawakan dan kami paparkan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian yang sedang menonton video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.